Yuk, balik lagi di Berita Gulat by MF Wrestling. Hari ini kita bahas yang ringan-ringan aja. Jadi hari ini kita bahas soal salah satu pegulat AEW yang katanya sih dia ngomong dia kayak merasa frustasi dengan AEW. Siapa itu? Dia adalah Ricky Starks. Jadi di wawancara terbarunya sama What Culture, dia bilang soal gimana di AEW dan lain sebagainya. Salah satu yang dia bilang di AEW itu adalah dia cukup frustasi dengan yang dia alami saat ini di AEW. Karena apa? Dia ini sudah sekitar sebulan lebih nganggur, yang tanda kutip ya, nganggur, dan tidak dipakai di AEW sama sekali gitu. Dia juga kayak bingung kok dia nggak kepake gitu. Emang dia ada masalah apa sih? Jadi dia itu kayak biasanya tuh dia suka memperkirakan, oh yang kayak ini bagus nih, yang ini bagus, yang ini biasanya kurang bagus buat dia. Cuman memang ketika tidak dipakai sama AEW sekarang ini dia juga jadi bingung. Dia kenapa gitu. Dia itu ada masalah apa sih dengan AEW. Dia juga nggak tahu kapan dia bisa balik lagi ke AEW gitu. Apakah dalam waktu dekat ini atau harus nunggu lagi, itu belum tahu. Ya cuman dia sih biasanya suka ngarep gitu. Kayaknya kalau misalkan muncul di Dynamite yang ini bagus, atau muncul di pay-per-view bagus gitu. Pengen aja gitu dia bisa berkontribusi sama ke AEW, cuman memang nggak dikasih kesempatan buat sekarang gitu. Dan dia juga memastikan dia kenapa bilang kayak gini karena dia nggak cedera gitu. Dia nggak ada masalah dengan cedera, nggak ada masalah apapun. Dia itu sebenarnya udah tinggal dipakai aja, siap main. Cuman gak dikasih kesempatannya gitu. Sehingga ya cukup bingung juga. Karena waktu itu setelah si Ricky Starks ini apa namanya kalah di AEW World Tag Team-nya, kan gak lama kan emang sempat hilang dulu ya. Seingat saya itu sempat hilang dulu. Tapi kan pas Ricky Starks sempat muncul bentar, terus nggak kepake lagi. Sementara si Big Bill itu kan partnernya ya, yang terakhir dia kan tiba-tiba jadi muridnya Chris Jericho lah di situ. Ya saya nggak begitu ngikutin ceritanya AEW kayak gimana ya, cuman yang saya ketahui sih kurang lebih kayak gitu sih ceritanya. Dan Ricky Starks sih sekarang nggak kepake, nggak tahu sekarang dia ngapain gitu, belum ada plan lagi seperti apa. Nah, sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah Ricky Starks itu nggak dipakai karena memang belum ada kesempatannya, atau memang ada sesuatu nih. Karena sebenarnya saya juga masih harus mengklarifikasi ini lebih lanjut, part ini ya. Tapi ada beberapa orang, khususnya dari sesama fansnya AEW, itu bilang Ricky Starks ini dalam tanda kutip dikucilkan gitu sama ruang lokernya AEW. Kenapa? Karena ada yang bilang Ricky Starks ini ya dia itu kayak dijauhin gara-gara dia beberapa kali ketahuan lagi bareng sama Cody Rhodes, katanya kayak gitu. Bahkan ini juga sebenarnya yang ini udah jadi rahasia umum. Ricky Starks itu nonton WrestleMania di bagian VVIP ya waktu itu ada beberapa fotonya, cuma saya nggak terlalu nyari juga sih, nggak nyari detail juga gitu. Saya waktu itu nemu ada foto selewat gitu, katanya ini Ricky Starks gitu, kayak gitu. Ada yang bilang ya Ricky Starks ini adalah pegulat AEW yang ngucapin secara terbuka gitu mengenai ucapan selamatnya dia ke Cody karena ya berhasil jadi juara yang baru lah, ngalahin Roman Reigns gitu. Sehingga ada indikasi katanya Ricky Starks ini sebenarnya udah dalam tanda kutip ngadat gitu. Dan karena dia pengen ke WWE. Katanya sih kayak gitu ya. Kalau dari fansnya AEW nih yang saya baca-baca itu. Cuman sih saya nggak tahu ya apakah seperti apa gitu nanti ke depannya. Karena gini, kalau misalkan saya harus komen tentang AEW, kita cukup ikutin berita yang media gulat yang udah mainstream aja. Ya. Kemarin memang kalau waktu di arsip itu saya bilang Fightful, Wrestling Observer Newsletter dan lain sebagainya itu fraud gitu. Fraud di sini, tapi saya kasih konteks dulu. Fraudnya itu adalah ketika mereka bahas WWE. Karena apa? Ketika mereka ingin menjabarkan beritanya, mereka sendiri juga bingung sebenarnya. Kok ketika keluar sama WWE beritanya jadi begini gitu.
Akhirnya mereka apa? Mereka bikin twist. Jadi seakan-akan beritanya mereka itu sebenarnya udah lebih dulu daripada beritanya WWE. Padahal detailnya saja belum lengkap gitu yang keluar. Mau kasih contoh. Contohnya kayak gini. Kayak Drew Gulak kemarin. Nah, jadi Drew Gulak itu katanya dipecat karena waktu itu bilangnya itu karena ya kasusnya dia sama Ronda Rousey itu, karena Ronda Rousey itu di TV secara terbuka bilang kalau Drew Gulak itu yang bermasalah. Tapi ternyata WWE memutuskan sebenarnya bukan memecat tapi tidak memperpanjang kontraknya. Ya jadi ketika keluar list ada yang dipecat ada yang dipecat, nah ternyata Drew Gulak ini sebenarnya nggak diperpanjang lagi kontraknya gitu, karena emang bentar lagi habis dan ya nggak diperpanjang kayak gitu. Kemudian ditwist lah beritanya. Jadi Drew Gulak tuh begini. Jadi kita bingung juga kan ujungnya, apakah Drew Gulak ini dipecatnya gara-gara bukan dipecat ya, tidak diperpanjangnya gara-gara masalah sama Ronda Rousey tadi atau masalah yang lain itu. Ini jadi si medianya juga nggak bisa klarifikasi lebih lanjut gitu. Nah, tapi kalau misalkan di AEW, saya itu cukup sering melihat memang cukup terbuka gitu. AEW itu soal media-media gulat yang seperti ini. Ya tadi agak keganggu dikit, ada tukang cuanki lewat ya. Jadi videonya nggak begitu konsisten gitu jadi tadinya. Oke, nah kita balik lagi ke soal Ricky Starks ini tadi ya. Nah, Ricky Starks ini, kalian tahu nggak kenapa bisa deket banget gitu sama Cody Rhodes? Kenapa? Karena Ricky Starks ini adalah salah satu pegulat yang dibawa oleh Cody Rhodes gitu. Jadi, kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Jadi sebenarnya ini balik lagi ke tahun 2020, di mana waktu pertama kali Ricky Starks join AEW. Waktu itu, Ricky Starks itu join bukan gara-gara ini loh. Bukan gara-gara, wah AEW tawaran kontraknya bagus, tawaran kontraknya seperti ini, enggak. Kenapa? Kenapa dia mau? Karena dia nganggur dan miskin. Itu dia sendiri yang bilang di 2020. Waktu itu, NWA waktu masih awal-awal dipegang sama Billy Corgan sekitar berapa tahun pertama gitu ya, itu gebrakan bisnisnya luar biasa. Kenapa? Jadi mereka menggratiskan mayoritas acaranya. Jadi yang bayar itu kalian cuma bayar pay-per-view doang. Kalau TV gratis waktu itu. Meskipun ya sempat ada deal sama TV juga, tapi mayoritas show-nya itu ditayangkan secara live di YouTube dan kalian bisa nonton gitu. Si NWA Power itu kalian bisa nonton. Nah, waktu itu sumber pemasukan utamanya adalah dari situ. Tiketingnya itu nggak seberapa, tiketingnya itu murah banget gitu. Dibandingkan kalian nonton WWE, nonton AEW dan lain sebagainya gitu ya. NWA ini adalah salah satu yang murah banget di bawah rata-rata. Nah, selain itu juga sumber pemasukan utamanya si NWA itu dari apa? Dari AdSense YouTube. AdSense YouTube itu kan karena perusahaannya skala menengah ke atas si NWA ini, dan juga dia punya sejarah yang gede juga gitu. Dengan uang segitu pasti nggak cukup gitu. Meskipun sudah disuntik sama uangnya Billy Corgan gitu ya sebagai yang punya, tapi kan tetap aja nggak cukup gitu sebenarnya. Jadi kayak masih kurang, dan puncaknya beneran sempat tumbang di 2020 waktu pandemi. Pandemi kan tumbang tuh. Akhirnya ada beberapa yang dilepas, ada beberapa yang keluar karena emang show-nya nggak bisa lanjut waktu itu. Salah satunya yang keluar itu siapa? LA Knight ya. Waktu itu masih pakai nama Eli Drake ya. Pindah ke WWE pakai nama apa? LA Knight gitu. Terus siapa? Ricky Starks. Nah, Ricky Starks itu pindahnya kemana? AEW. Karena memang waktu itu tawarannya yang masuk AEW. Dia itu bilang, kenapa dia nerima tawaran AEW? Karena apa? Satu, dia miskin. Dua, dia nganggur. Dia itu ya karena di NWA juga nggak ada show gitu, sehingga dia nggak tahu mau ngapain. Terus sebelum nerima tawaran kontraknya AEW, dia itu bilang dia cuman punya duit pegangan $5. $5 itu setara 70 ribuan lah ya, berarti 75 ribu lah. Ya mungkin bisa 80 ribu juga. Ya sekitaran segitu lah waktu itu. Dia cuma punya pegangan segitu, dan ya itu buat makan juga kurang kan kalau buat di Amerika gitu. Sehingga akhirnya apa? Ketika ada tawaran masuk dari AEW, akhirnya dia langsung ambil.
Dan ternyata yang nawarin pertama soal Ricky Starks untuk dimasukkan ke AEW itu siapa? Cody Rhodes gitu. Waktu itu memang kalau pas 2020 Tony Khan itu tidak megang banyak gitu. Yang megang banyak itu justru dari EVP-nya. Young Bucks, Kenny Omega, Cody Rhodes. Waktu itu kan ada 4 ya. Young Bucks yang 2 ya. Nah, 4 nama ini megang. Karena dia punya jabatan EVP ya dia juga kayak punya wewenang scouting dan lain sebagainya. Ada beberapa pegulat yang dibawa sama Young Bucks, ada yang dibawa sama Kenny Omega, ada yang dibawa sama Cody Rhodes. Nah, si Ricky Starks ini salah satu yang dibawa sama Cody Rhodes. Wajar aja sih kalau misalkan gak lama setelah itu mereka juga dekat gitu. Dan akhirnya seperti ini. Nah, kata beberapa fansnya AEW itu, Ricky Starks ini sekarang ya dapat treatment yang kurang lebih sama kayak CM Punk sebelum adanya Collision. Katanya kayak gitu. Kenapa? Karena ya kebetulan deket sama Cody beberapa kali sering jalan bareng gitu. Bahkan jalan barengnya ini adalah ketika di WWE. Yang mana sebenarnya waktu itu Ricky Starks itu selain emang gak muncul di TV gitu ya. Dia gak ngeliatin dirinya di TV ya. Dia masih dikontrak sama AEW gitu. Sehingga perdebatannya muncul dari situ. Ini salah siapa nggak tahu. Karena ini pasti nanti kebijakannya balik lagi ke punyanya AEW seperti apa ya. Kita kan nggak bisa protes juga gitu kalau misalkan ternyata kebijakannya seperti ini, si Ricky Starks ternyata sebenarnya nggak boleh muncul sama sekali gitu. Ya udah sih, kita juga nggak bisa mempermasalahkan kan. Kalau misalkan kalau misalkan kontraknya tertulis sudah seperti itu. Gitu. Cuman sekarang memang perdebatannya jadi demikian. Apakah Ricky Starks ini memang benar dikucilkan atau enggak gitu? Karena memang waktu itu kan si Empang juga sempat dikucilkan gara-gara dia muncul di Raw, di backstage Raw gitu. Bahkan dari WWE juga udah cukup baik gitu buat ya si Empang mending cepet pulang aja daripada nambah masalah gitu. Takutnya nanti ada apa-apa. Ya walaupun waktu itu si Empang datangnya dia udah clear gitu waktu posisinya dia datang ya buat berkunjung gitu. Enggak buat ngapa-ngapain, ngamis kerja gitu enggak. Ya ini sebenarnya nanti bahasannya lebih banyak di in-depth ya. Episode pertama saya nggak tahu kapan beresnya karena belum beres-beres, saya juga lagi sibuk sebenarnya. Jadi makanya bikin video ini yang sebentar-sebentar aja. Kebetulan ini bentar juga jadi bisa upload gitu. Waktu itu kan ya si Empang itu intinya ya dia itu ya cuman berkunjung bukan buat ngemis kerja dan lain sebagainya. Nah, Ricky Starks juga kurang lebih sama, cuman berkunjung aja. Makanya kalau misalkan ada yang bilang ini kayaknya sih memang dikucilkan seperti itu ya kita nggak tahu juga nih nasibnya seperti apa gitu. Cuman kita sih ngarepnya gini. Kalau dari saya ya ngarepnya seperti ini. Ya buat Ricky Starks sih semoga dapat ini juga gitu. Dapat pencerahan. Karena katanya kontraknya habis tahun ini nih. Jadi apakah dia bakal stay di AEW apakah dia mau pindah? Nggak tahu juga. Soalnya kalau dia stay terus ternyata nggak lama gak betah itu ya ditahan aja kontraknya. Jarang loh yang dilepas itu aja. Rata-rata yang kemarin ada rilis juga kan, yang ada pemecatan juga, itu dipecatnya kan orang yang nggak kepake gitu. Cuma satu sebenarnya yang kepake. Dan itu pun ya role-nya bukan pegulat gitu. Yang masih kepake tuh ya sekarang gimana nih nasibnya nanti Ricky Starks ke depannya, apakah dia akan stay sama AEW atau enggak. Teman-teman silahkan komen di bawah ya kalau misalnya ada komentar soal berita Ricky Starks tadi. Kita bahas bareng-bareng aja ya. Atau misalkan ada ide, saran, dan lain sebagainya, silahkan di komen di bawah. Jangan lupa like dan share jika videonya bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya dari MAF Wrestling. Itu aja dulu buat video hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di video berikutnya. Sekian.